I'm Zakia Rajma. Today I'd like to explain about reference and inference. Reference and inference are related, but I'll explain the reference first. Reference is an act in which a speaker or writer uses linguistic forms to enable a listener or reader to identify something. Jadi reference ini diujarkan oleh penutur dengan menggunakan bentuk linguistik, agar mitra tuturnya mampu atau dapat mengenali sesuatu yakni objek yang dimaksud oleh penutur. Reference then is clearly tied to the speaker's goals. For successful reference to occur, we must also recognize the role of inference. The listener's task is to infer correctly which entity the speaker intends to identify by using a particular referring expression. Nah, untuk suatu reference ini berhasil atau tepat, ini tergantung pada hasilnya, yakni inference yang diproses oleh mitra tutur. Dari speaker dan listener ini dalam reference bisa menggunakan bentuk-bentuk referring expression. Dengan catatan dari kedua pihak ini memiliki knowledge yang sama atau sepemikiran, atau bahkan dalam komunitas yang sama agar tidak ada misunderstanding. Referring expressions are proper nouns, noun phrases, and pronouns. Untuk proper nouns ini bisa mengacu pada nama-nama orang, tempat, negara, bahkan makanan, seperti Shakespeare, Katie Revuto, Hawaii. Nah, untuk noun phrases-nya ini dibagi menjadi dua, ada definite dan indefinite. Definite seperti contohnya the author, the singer, the island, atau indefinite, a man, a woman, a beautiful place, juga bisa menggunakan an. Yang ketiga ada pronouns, bentuknya bisa she, he, her, it, them, that, this. In short visual context, those pronouns that function as deictic expression may be sufficient for successful reference. Nah, jadi kemungkinan reference untuk pronouns ini kemungkinan berhasil atau tepat itu cukup besar karena objeknya ada dan terlihat. Tetapi saat mengenali objek atau reference yang lebih sulit dikenali atau mungkin memang karena tidak terlihat bahkan nggak ada, referring expression yang digunakan bisa dalam bentuk noun phrases seperti pada contoh berikut. There was one man who delivered packages to our office whose real name I didn't know, but whose identity I could infer when the secretary referred to him. Mr. Aftershave is late today. Meskipun dia nggak tahu siapa nama asli kurir tersebut, tapi dia tahu saat dengar sekretarisnya ngomong Mr. Aftershave. Bisa jadi itu adalah panggilan khasnya saat di kantor karena memang ada di ruang lingkup yang sama. Jadi dari penggunaan ungkapan yang tepat akan mendapatkan hasil yang tepat juga. Atau bisa saja Mr. Aftershave ini karena memang dia sering mengantarkan barang-barang untuk aftershave. Tetapi perlu diingat juga, referring expression ini tidak selalu merujuk pada objek fisik yang dapat diidentifikasi atau dikenali. Nah, untuk mengidentifikasi referen yang tidak dapat diidentifikasi atau dikenali, penutur bisa menggunakan referring expression berbentuk noun phrase. Bentuk inilah yang dapat mendeskripsikan tiga jenis atau bentuk referen. The first one is physically present entity, yang memang wujudnya jelas ada. Contohnya, there's a man waiting for you. Nah, yang bentuk keduanya itu adalah entities that assumed to exist. Nah, jadi si speaker ini beranggapan bahwa wujud atau objek yang dimaksudnya ada, tapi nggak tahu nih siapa, atau memang hanya si penutur yang tahu. Contohnya seperti berikut. He wants to marry a woman with lots of money. Yang ketiga ada entities do not exist, yang memang objek atau wujudnya itu nggak mungkin ada atau bahkan emang nggak ada. Contohnya, would love to find a 9-foot tall basketball player. Pada contoh kedua, a woman with lot of money ini bisa diganti menjadi any woman with lot of money. Karena objek yang dimaksud bisa siapa saja, maksudnya tidak tertuju pada orang atau benda yang spesifik yang diketahui, tetapi sesuai dengan deskripsi
Atau memang hanya si penutur yang tahu siapa referen yang dimaksud? Nah, inilah yang disebut attributive uses. Contoh lainnya ada saat seorang reporter dalam liputan berita, ia mengatakan, "There was no sign of the killer." The killer ini sebagai reference dengan menggunakan definite expression, tetapi tidak diketahui secara pasti apakah ada pelaku pembunuhannya. Nah, inilah yang dianggap sebagai attributive uses, because it's just based on the speaker assumptions that a reference must exist. Nah, tetapi the killer ini bisa jadi referential uses, ketika reporter mengatakan bahwa ada seseorang yang telah diketahui sebagai pelakunya dan melarikan diri. Lalu ungkapan yang dipakai bisa sebagai referential uses karena dari sepengetahuan si reporter, ini memang ada pelakunya. Siapa yang membunuhnya, seseorang yang memang ada jelas. Names and reference. The version of reference being presented here is one in which there is a basic intention to identify and a recognition of intention, collaboration at work. There is a convention that certain referring expression will be used to identify certain entities on a regular basis. Jadi dalam menggunakan referring expression dalam bentuk proper noun ini tidak hanya melibatkan satu penutur dan satu mitra tutur, tetapi juga semua anggota dalam suatu komunitas atau kelompok. A truly pragmatic view of reference allows us to see how a person can be identified via the expression. The cheese sandwich and a thing can be identified via the name, Shakespeare. Karena bisa jadi suatu proper noun ini digunakan untuk referen atau objek tertentu yang berkaitan dengan proper noun itu sendiri. Bisa berupa nama, tempat, barang, atau bahkan nama makanan, seperti pada contoh berikut. Where is the cheese sandwich sitting? He was over there by the window. Kita bisa mengetahui kalau the cheese sandwich itu bukanlah makanan karena lawan tuturnya yang mengatakan he. Lalu mengapa lawan tuturnya bisa mengerti apa yang dimaksud oleh penutur dari kata the cheese sandwich? Karena tentunya mereka ada dalam satu pekerjaan yang sama, ruang lingkupnya yang sama, dan bisa jadi mereka menandai seorang tamu atau customer dengan cara makanan apa yang tamu pesan, yakni the cheese sandwich. Contoh lainnya ada Shakespeare takes up the whole bottom shelf. We're going to see Shakespeare in London. I hate Shakespeare at school. Using a proper names referentially to identify any such object invites the listener to make an expected inference. For example, from name of writer to book by the reader, and thereby show himself or herself to be a member of the same community as the speaker. Nah, tapi ini bukan cuma berlaku pada nama penulis buku, tapi juga bisa seorang artis, seniman, pelukis, musisi, atau orang-orang yang memiliki karya lainnya, seperti pada contoh berikut. Picasso's on the far wall. The new Mozart is better value than Bach. My Rolling Stones is missing. The next one is the role of context. Our ability to identify intended reference has actually depended on more than our understanding of the referring expression. It has been aided by the linguistic materials or context accompanying the referring expression. Jadi untuk memahami suatu referen atau objek yang dituju, kita nggak cuma bergantung pada referring expression aja, tapi ada konteks yang berperan untuk membantu memahami ujaran atau referen tersebut. Seperti pada contoh berikut. Dalam koran harian tertulis headline, Brazil wins World Cup. Brazil wins World Cup. Ketika saya membaca headline ini, Brazil wins World Cup, saya langsung merujuk pada persepakbolaan yang dimenangkan oleh tim sepak bola Brazil.
Kenapa Brazilnya ini bisa saya simpulkan sebagai tim sepak bola, bukan kepada pemerintahan negara Brazilnya. Karena saya mengacu pada Wins World Cup sebagai konteks yang merujuk pada pertandingan sepak bola dunia. The referring expression actually provides a range of reference that is a number of possible reference. Jadi memang konteks ini sangat mempengaruhi referring expression dalam proses reference yang akan masuk ke dalam proses inference oleh pembaca atau pendengarnya. Seperti pada contoh berikut. The first one, the cheese sandwich is made with white bread. Second one is, the cheese sandwich left without paying. Kedua kalimat ini sama-sama menggunakan the cheese sandwich sebagai referring expressionnya, tetapi beda dalam reference-nya. Jadi reference atau objeknya itu berbeda. Pada kalimat pertama mengacu pada the real of its proper noun, the cheese sandwich, food. And the second one is refers to a person who ordered a cheese sandwich. Then we'll move to the anaphoric reference. Anaphoric reference is subsequent reference to already introduced reference. Ini adalah suatu bentuk atau pola reference selanjutnya dari referring expression yang sudah diperkenalkan di awal. Contohnya sebagai berikut. In the film, a man and a woman were trying to wash a cat. The man was holding the cat while the woman poured water on it. He said something to her and they started laughing. Pada kalimat pertama, penutur menggunakan indefinite noun phrase sebagai referring expressionnya. Lalu pada kalimat kedua, penutur menggunakan definite noun phrase dan kalimat terakhir menggunakan pronoun. So, anaphoric reference is a process of continuing to identify exactly the same entity as denoted by the antecedent. Jadi bisa dikatakan bahwa anaphoric reference ini adalah proses pengenalan identifikasi lanjutan pada reference yang persis sama. Referring expressions yang jelas digunakan di awal kalimat disebut dengan antecedent. Seperti pada contoh sebelumnya yang a man, a woman, and a cat. Nah, pada kalimat kedua dan selanjutnya disebut anaphor. Seperti the man, the woman, the cat, it, he, her, they. Pola antecedent lalu anaphor ini disebut dengan anaphora. Nah, bagaimana jika ada pola yang terbalik? There is also a reversal of an antecedent anaphor pattern, sometimes found at the beginning of the stories, as in the example. It turned the corner and almost stepped on it. There was a large snake in the middle of the path. Kita nggak akan tahu nih, pronounce it ini merujuk pada apa sebelum ada antecedentnya, a large snake, di kalimat kedua. Nah, pola ini dikenal sebagai cataphor. Jadi anaphor dulu, lalu antecedent. Inilah pola yang disebut cataphor. Ada juga kalimat yang bahkan nggak memiliki anaphor, nggak terdapat anaphor, seperti pada contoh berikut. Peel an onion and slice it. Drop the slices into hot oil. Cook for 3 minutes. Pada kalimat ketiga, penutur tidak menyebutkan apa yang dimasak selama 3 menit tersebut, karena penutur berasumsi bahwa lawan tuturnya sudah mengetahui apa yang dimaksud dari referring expression sebelumnya. Kalimat seperti ini disebut dengan zero anaphor atau ellipsis. Ada juga beberapa contoh lainnya. A. I just rent a house. The kitchen is really big. B. We had sardine with dinner. The wind was the best part. C. The bus came on time, but he didn't stop. The listener is also expected to make more
specific types of inference when the anaphoric expressions don't seem to be linguistically connected to their antecedent. Jadi lawan tutur atau membaca bisa menyimpulkan dengan referen yang terkait pada referring expression sebelumnya. Juga bisa berdasarkan knowledge dari si pendengar ini. Tahu lawan tutur. Seperti pada contoh A house and the kitchen is related, karena dalam sebuah rumah pasti akan ada kitchennya. Jadi penutur tidak perlu menyebutkan lagi kitchen, dapur yang ada dalam rumah itu. Nah, untuk yang kedua ini penutur bisa menggunakan knowledge-nya, karena Chardonnay ini adalah suatu jenis wine. Nah, untuk kalimat yang ketiga, the bus dan he ini lawan tuturnya dapat atau mendengarnya dapat menyimpulkan bahwa the bus ini dikendarai oleh seseorang tanpa lagi menyebutkan bahwa the driver. Oke, jadi memang ada beberapa istilah dalam reference and inference ini. Yang pertama ada referring expression sebagai linguistic formnya yang terbagi menjadi 3, yakni proper noun, noun phrases, and pronouns. Lalu ada referential and attributive uses dengan menggunakan noun phrase sebagai referring expression. Lalu ada names and reference, yakni menggunakan nama seseorang sebagai objek reference-nya. Bukan hanya seseorang, tapi juga bisa nama benda lainnya atau tempat lainnya. Juga ada role of context, peran konteks yang dalam ungkapan ternyata sangat mempengaruhi inference pada referring expression-nya atau objek yang dimaksud. Nah, yang terakhir ada anaphoric reference. Terdapat istilah antecedent, anaphor, pola anaphora, juga ada pola cataphora, dan ada zero anaphor atau ellipsis. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya harap dapat dan mudah dipahami, dimengerti. And well, thanks for your attention and have a great day. Goodbye.